Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Suparjianto, guru pendidikan agama Buddha di SMP Semaratungga Ampel, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, dengan nomor peserta PPG 33090500012. Pada kesempatan hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Semaratungga Ampel, Kabupaten Boyolali. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi pokok kelompok umat Buddha. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Ya, selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Oke, hari ini kita akan memberikan belajar tentang pendidikan agama Buddha. Dan kita sebelum lebih lanjut, kita boleh buka dulu dengan berdoa. Siapa hari ini yang pimpin? Kita ya, silahkan pimpin dengan doa nama kata. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan kembali ke tempat duduk dan tetap berdiri. Ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya sebagai sikap rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini siapa yang pimpin dirijen? Mesika, silahkan Mesika.
Silahkan duduk. Mana kabarnya hari ini? Sakit, sakit. Oh ya. Segera mendapatkan kesembuhan, ya. Nah, biasa ekstrim ya, kadang panas, kadang hujan. Harus waspada, nggih. Tidak hadir hari ini? Tidak ada. Semua berangkat, nggih. Adi Setiawan ada? Adi. Semua lengkap, nggih. Dian Safitri, Endika, Meta Karuna Udita. Ya, terus ada Septi, Tegar, Wahyu Mailani. Ya. Ya. Baik. Semangat anak-anakku, untuk lebih kita akan bernyanyi di gerak. Jadi gerak dan lagu. Nyanyi Naik Delman. Tahu lagunya Naik Delman? Gimana? Pada minggu ku turut ayah ke kota. Oke, sekarang kita kombinasikan dengan gerakan. Ya, ini contoh. Gini. Mulai dari gini. Ya. Gini, coba sekarang berdiri. Yuk. Gerakan pertama, tangan di depan. Yang kedua dibalik. Dua ke kanan. Ke kanan, ke kiri, terus perut, tangan kanan, tangan kiri, tepuk. Stop, 2 kali. Ulangi ya. Gerakan pertama, kedua, terus kanan, ke kiri, perut, kanan, kiri, tepuk. Sekarang kita kombinasikan dengan lagu Naik Delman. Siap ya? Hafal ya? Siap. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara satu kuda. Yuk, lagu cepat. Dah hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk dik tak tik, duk dik tak tik, duk dik tak tik, duk. Duk dik tak tik, duk dik tak tik. Sepatu kuda. Oke, tepuk tangan. Masih hafal ya? Oke, masih semangat berarti. Baiklah anakku, kita lanjutkan pada pelajaran hari ini. Namun sebelum pada pelajaran kita mulai, pada minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Ya, kriteria agama Buddha di Indonesia. Betul sekali. Ada yang masih ingat? Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Ya, oke.
Apa saja kriteria agama Buddha di Indonesia? Silakan angkat tanganmu. Ya. Betul. Bagus. Yang kedua? Triratna. Mempercayai Triratna. Tiga? Percaya terhadap Tilakana. Empat? Satari Arya Sacani. Kelima? Aticca Samupada. Boleh. Enam? Percaya pada hukum karma. Ketujuh? Percaya terhadap punarbawa atau kelahiran kembali. Yang terakhir, 8 dan 9? Nirwana dan Bodhisattva. Oke, anak-anakku masih ingat ya? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Pelajaran kesempatan hari ini kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini ya, namun sebelumnya saya akan men-share ya, kita pembelajaran hari ini tentang kelompok umat Buddha. Tentang kelompok umat Buddha ya. Nanti akan saya ulangi lagi sebentar. Saya akan share yang di drive mana ya. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada kesempatan siang hari ini, pagi hari ini. Baiklah anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan memanfaatkan teknologi modern yang kita miliki hari ini. Tadi kemarin sudah saya infokan untuk bersama-sama kita menggunakan alat komunikasi berupa Android untuk kita belajar ya. Anak-anak bawa ya. Oke, sekarang dipegang semua. Saya akan men-share ya. Saya akan men-share untuk kegiatan apersepsi akan saya uji di sana seberapa besar pengetahuan kita. Siap ya. Saya akan share di grup kelas. Nanti silakan dibuka. Kelas 7 mana? Silakan dibuka. Oh ya. Bisa? Ya. Iya. Mata pelajaran pendidikan agama Buddha. Silakan diisi, terus dijawab. Ayo dijawab sendiri-sendiri ya.
Sudah? Sudah selesai belum? Saya Pak, kembali Ayo, lagi ayo, Pak. jangan dikembalikan lagi, satu kali lagi aja. Satu kali lagi aja, supaya biar tahu. Gak apa-apa, itu salah gak apa-apa. Udah. Kita akan lanjutkan pelajarannya. 60 yang tadi udah tak kirim tapi belum tak. Sudah berapa? Dapat berapa? 40. 40. Dapat 20. 60. 60. Dapat berapa? Untuk piramid, untuk piro? 40. Untuk piro nop? Untuk piro? 40. Aku 60. Untuk piro? 40. Oke. 40 semua. Oke, mana yang salah? Tapi Romel. Yang susah? Aku lumayan untuk 60. Baik, ya sekarang letakkan dulu anak-anak. Sudah ya, tadi sekilas tadi sudah menggambarkan apa saja ya. Sudah, akan kita bahas materi pada kesempatan pagi hari ini. Kita konsepnya ini anak-anak. Jadi kita akan belajar tentang kelompok umat Buddha. Kelompok umat Buddha ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Pabajita atau para biku. Kemudian yang kedua adalah Garawasa atau umat rumah tangga. Seperti kita yang wartawan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah melalui dengan kegiatan membaca literasi digital. Tadi sudah membaca persepsi di pergalian dan melalui kegiatan diskusi kelompok nanti peserta didik diharapkan untuk mampu ya menghargai pembagian kelompok umat Buddha dengan benar, kemudian juga dapat nanti dapat menunjukkan perilaku toleran terhadap kelompok umat Buddha. Kemudian selanjutnya memberikan diskusi kelompok siswa dapat mengaitkan hubungan Garawasa dan Pabajita. Melalui kegiatan diskusi kelompok juga siswa dapat menguraikan pembagian kelompok umat Buddha dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok dan membaca literasi, para peserta ini dapat menganalisis teladan yang diambil dari kelompok umat Buddha dan Garawasa dengan benar. Kemudian selanjutnya setelah belajar diskusi materi, kelompok umat Buddha sudah dapat menyimpulkan dari teladan yang didapat dari Pabajita dan Garawasa. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan video. Silakan simak. Bila mana nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan nanti ditulis di dalam buku. Kemudian nanti kita tanyakan untuk jadikan bahan diskusi. Itu ya kan ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan kalian bertanya. Dalam agama Buddha, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah sebagai Garawasa atau umat Buddha berumah tangga yang menjalankan 5 latihan moralitas Pancasila Buddhis atau 8 latihan moralitas Tatanasila. Kelompok kedua adalah sebagai Pabajita, yaitu umat Buddha yang menjalani kehidupan sebagai petapa atau samana, hidup selibat. Bagi para samanera, mempraktikkan 10 pokok latihan moralitas disertai dengan peraturan tambahan sebagai berikut menjalankan 227 sila atau sering disebut juga Patimokkha Sila. Menjadi berumah tangga atau menjadi seorang petapa adalah pilihan hidup berdasarkan kecocokan masing-masing. Karena dalam agama Buddha tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menjadi berumah tangga, memiliki pasangan hidup, menikah, atau menjadi Pabajita. Bahkan ada pula yang tidak menikah dan tidak menjadi Pabajita, menjalani hidup menyendiri sebagai berumah tangga. Karena sebagai umat Buddha memiliki hak masing-masing dalam memilih cara hidup. Apapun cara hidup yang dipilih pada intinya sebagai berumah tangga atau sebagai Pabajita, tujuannya adalah hidup bahagia. Menjadi Pabajita, biku atau samanera juga tidak ada kontrak ataupun sumpah yang diambil untuk menjalani seumur hidup. Tetapi dalam hal ini para biku atau samanera hanyalah sedang latihan dengan memiliki tekad dan tanah untuk tujuan pencapaian. Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah sebagai Garawasa atau umat Buddha berumah tangga yang menjalankan 5 latihan moralitas Pancasila Buddhis atau 8 latihan moralitas Tatanasila. Kelompok kedua adalah sebagai Pabajita, yaitu umat Buddha yang menjalani kehidupan sebagai petapa atau samana, hidup selibat. Bagi para samanera, mempraktikkan 10 pokok latihan moralitas disertai dengan peraturan tambahan sebagai berikut menjalankan
227 sila atau sering disebut juga Patimokkha sila. Menjadi berumah tangga atau menjadi seorang petapa adalah pilihan hidup berdasarkan kecocokan masing-masing. Karena dalam agama Buddha tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menjadi berumah tangga, memiliki pasangan hidup, menikah, atau menjadi pawajita. Bahkan ada pula yang tidak menikah dan tidak menjadi pawajita, menjalani hidup menyendiri sebagai berumah tangga. Karena sebagai umat Buddha memiliki hak masing-masing dalam memilih cara hidup. Apapun cara hidup yang dipilih pada intinya sebagai berumah tangga atau sebagai pawajita, tujuannya adalah hidup bahagia. Menjadi pawajita, biku atau samanera juga tidak ada kontrak atau sumpah yang diambil untuk menjalani seumur hidup. Tetapi dalam hal ini para biku atau samanera hanyalah sedang latihan dengan memiliki tekad dan ibadah untuk tujuan pencapaian. Ya, ada yang ditanyakan? Suara saya masuk tadi. Bisa dibuka tuh materinya? Buka materi di situ. Menanyakan tentang sila apa yang dijalani oleh para biku dan kebutuhan pokok para biku. Ya. Silahkan ini didiskusikan di dalam kelompok untuk dicari di dalam materi. Tuliskan dari ketiga pertanyaan yang sudah kalian tunjukkan dalam permasalahan itu. Jangan lupa ditulis nama-nama dalam kelompoknya dan nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Iya. Di sini Pak. Silakan ada yang tanya ke saya biar di video. Iya. Sila apa saja yang dijalani oleh para biku ya? Berumah tangga. Baik, nanti silakan dicari di dalam materi dan didiskusikan. Semua sudah saya masukkan di dalam materi. Gitu ya. Silakan didiskusikan.
silakan bertanya bila mana ada yang belum bisa puas dengan apa yang sudah kalian ketahui. Silakan kelompok pertama, saya berikan waktu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 yang akan dipresentasikan oleh Novia. Nomor 1, apa saja kelompok umat Buddha? Kelompok umat Buddha dibagi menjadi 2, yaitu Pabajika dan Garawasa. Nomor 2, apa saja yang dijalani oleh umat berumah tangga? 5, latihan aturan kemoralan atau Pancasila Buddhis. Nomor 3, sila yang dijalani oleh para biku dan kebutuhan pokok para biku. Para biku wajib melaksanakan 227 sila yang disebut Patimokkha sila. Kebutuhan pokok para biku adalah tempat tinggal, jubah, obat-obatan, dan perlengkapan mandi. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Kelompok yang pertama, kelompok yang pertama adalah Garawasa, yaitu kelompok manusia yang menjalankan hidup berumah tangga atau pasaka pasika seperti kita ini, ya, yang menjalankan 5 aturan sila. Dan kelompok yang kedua adalah masih seperti Garawasa, tapi dia bertitel pandita. Itu pandita bukan kepala saya, pandita yang memimpin kebaktian, kegiatan pernikahan, kegiatan kematian, itu namanya pandita. Nah, selanjutnya adalah Pabajita. Pabajita itu kelompok yang memutuskan untuk hidup tidak berumah tangga, ya, seperti para biku, sama merah, sama meri, para biku, bikuni, gitu ya. Itu yang Pabajita. Kemudian kelompok yang pertama di Anagarika. Anagarika ini menjalankan 10 sampai 8 sila. Anagarika itu atau Anagarika yang perempuan itu seperti jubah putih. Kamu pernah gunakannya jubah putih? Ya. Jubah putih berarti kita telah menjalankan 8 sila atau 10 sila. Kemudian sama merah sama meri, seperti para sama merah sama meri yang dulu pernah dengar di sekolah kita itu ya. Itu sama meri. Itu menjalankan ini kurang lebih 75 sila. Kemudian biku adalah rohaniawan tertinggi dalam agama Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga. Syarat-syaratnya menjadi biku. Kemudian ini biku Theravada, ini melaksanakan 227 sila atau yang disebut Patimokkha sila. Sedangkan biku Sekta Mahayana menjalankan 250 sila. Biku ini menjalankan 311 sila, sedangkan biku di Mahayana yang seperti ini ya, berpakaian seperti ini namanya biku Mahayana, menjalankan 348 sila. Kenapa biku ini banyak menjalankan silanya? Karena banyak rintangan yang dihadapi dalam kehidupan kesehariannya. Beda dengan para biku yang laki-laki gitu ya. Ini kalau biku yang sudah menjalani 10 tahun lamanya disebut tera. Ada biku namanya biku Aditana Tera misal. Berarti biku Aditana ini sudah menjalankan biku selama 10 tahun. Namanya disebut sebutan tera. Kalau biku yang menjalankan 20 tahun disebut Mahatera. Misal namanya biku Aditana Mahatera. Berarti biku itu sudah menjalankan kebikuannya menggunakan jubah selama berapa tahun? 20 tahun. Kalau pasamuan itu terdiri dari 5 orang biku disebut sangha. Kalau ada biku di satu wihara, ada kumpulan 5 orang biku namanya sangha. Ya. Kalau biku kita lebih dari 5 berarti sangha namanya. Perkumpulan para biku itu disebut sangha ya. Dan ini terakhir anak-anak, yaitu teladan yang dapat kita maknai bersama dari apa yang telah diskusi yang telah kita lakukan, yaitu tadi teladan yang kita dapat dari seorang Pabajita atau para biku. Apa mereka? Keteladanan yang dapat kita contoh adalah mereka itu hidup sederhana, rendah hati,
dan taat dalam menjalankan sila atau winaya. Gitu ya. Kemudian teladan dari Garawasa seperti kita yang dapat kita maknai bersama adalah Garawasa ini sebagai penyokong sangha, kita ini sebagai penyokong sangha dan melayani sangha. Oke, kira-kira sudah jelas ya anak-anak. Sekarang Bapak akan mengadakan evaluasi dan sudah saya share. Saya mengadakan evaluasi, sudah saya share di grup, silahkan dibuka, kemudian dikerjakan. Ini saya bagi full point sama lembar kerjanya. Nah. Ya, buka cepat. Satu, dua, tiga, empat dibagi ya. Ayo segera dikerjakan. Yang bawah ini, Pak. Ya. Digarap di sini enggak apa-apa, nanti disalin di situ kalau sudah jawab. Ya anak, baik, anak sudah selesai ya. Jadi nilai evaluasinya nanti akan Bapak cek, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Dan untuk mengakhiri kita akan mengadakan kesimpulan dulu anak. Perhatikan di depan bahwa kesimpulannya pada kesempatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kita dapat meneladani dari pabajita, yang sifat-sifat pabajita yang dapat kita teladani untuk kita contoh di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tentang kesederhanaan, yang kedua tentang rendah hati, yang ketiga adalah para pabajita taat dalam menjalankan sila dan winaya. Kemudian teladan yang kedua dari seorang Garawasa, yaitu adalah karena seorang Garawasa itu sebagai penyokong Buddha, penyumbang dana atau penyokong sangha, juga sebagai pelayan sangha. Kemudian juga kita harus dapat menghargai setiap kelompok-kelompok umat Buddha yang lain yang pernah kita temui di luar sekolah, gitu ya. Kita saling menghargai kepada mereka yang lebih tua. Karena apa? Karena menghormat yang patut dihormati atau menghormat kepada yang lebih tua adalah berkah
pertama. Gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pelajaran pada kesempatan pagi hari ini anak-anakku. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat pagi Namo Sang Hyang Adi Budaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita akhiri dengan doa. Siapa yang pimpin? Silakan untuk kita berdoa dulu. Mari teman-teman kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan doa nama Karagata secara bersama-sama. Mari kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagavad buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sambho sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.